Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi minggu pagi ini, seperti sebelum-sebelumnya, kita ada forum pendampingan belajar yang nanti akan dibimbing oleh Kak Ilham Bersyada. Jadi mungkin ada dari teman-teman yang baru join grup dan baru ikut FGD. Nanti untuk video pembelajaran ini akan kita share di YouTube penerbit Magenta Media. Nah, baik, tentornya sudah hadir kembali. Untuk selanjutnya saya lemparkan ke Mas Ilham. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Wah, ini banyak nih. Alhamdulillah banyak. Salam sejahtera, terus salam kenal juga buat yang baru gabung atau baru join dengan forum ini. Kali ini kita masih bahas ini ya, apa namanya, kemampuan memahami bacaan dan menulis ya. Oke, oleh karena itu kita langsung aja ke soal. Nanti saya coba tampilkan 5 soal. Karena ini forumnya adalah diskusi, jadi targetnya bukan terburu-buru menentukan jawaban mana yang benar, mana yang benar, melainkan kita bahas setuntas-tuntasnya. Dalam artian kalau masih ada masalah, kalau masih ada yang belum paham, teman-teman bisa langsung tanya. Atau nanti seandainya waktu yang terbatas, kita bisa lanjut di forum diskusi yang ada di grup Telegram yang sudah disediakan sama teman-teman dari Magenta. Gitu ya. Oke, saya mohon izin untuk diperkenankan share screen, Mas-mas dan Mbak-mbak. Baik, sudah terlihat ya? Harusnya sudah, sebentar lagi. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Kak. Oke. Oh, mohon maaf, agak nge-lag sedikit. Oke, jadi tunggu sebentar. Sambil nunggu ini komputer, kok tahu kenapa ada word-nya not responding di sini. Sekali lagi mungkin kalau dulu yang baru gabung sejak tahun yang lalu ini, sejak forum grup diskusi Magenta tahun yang lalu ini, pasti udah sedikit banyak paham ya dengan teknis pengerjaan atau sebentar. Oke. Teknis pengerjaan atau ini apa? Bentar ya. Sebentar, mohon maaf. Oke. Pengerjaan PBM dan PPU atau kemampuan memahami bacaan menulis dan pengetahuan dan pemahaman umum ini sebenarnya sama karena keduanya sama-sama basic materi dari bahasa Indonesia. Jadi intinya kalau pemahaman bacaan dan menulis itu lebih cenderung ke kita diminta untuk menemukan, menyimpulkan atau menjelaskan seberapa jauh kita paham unsur kebahasaan di dalam teks yang ada, yang udah tertera di situ. Caranya tetap nanti kita baca soal dulu,
Karena seluruh ini apa namanya, semua komponen kata kunci yang dibutuhkan untuk kita mengenali gimana sih ngerjakan ini itu ada di soal ini sebenarnya, langsung dari bacaannya. Karena bacaan ini hanya menyediakan informasi yang penting yang mungkin harus kita pahami, yang mungkin juga harus kita uh, yang harus kita ini apa namanya, harus kita jelaskan, harus kita temukan juga penyebab salahnya. Kalau dia salah itu kenapa, terus kalau dia kalau dia apa namanya, benar itu benar alasannya kenapa. Nah itu intinya kita nggak akan terburu-buru memecahkan jawabannya apa, tapi kita lebih kepada ini apa namanya, belajar belajar memahami masing-masing komponen, setiap komponen yang diperlukan dalam sebuah bacaan. Oke, udah kelihatan lagi ya? Sudah, Kak. Ya, Sudah, Kak. siap. Oke, sekarang yuk coba kita langsung ke soal yang nomor 1 aja ini. Ini nanti 5 soal semuanya bacaannya sama kok, jadi nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Kita mulai yuk soal nomor 1. Pertanyaannya adalah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat kedua pada paragraf yang ke-6. Nah, ini soalnya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat kedua pada paragraf. Kebetulan ya, paragrafnya banyak, dan kalau di soal yang sebenarnya dia nggak pakai, dia pakai spasi atau spacebar. Tapi di sini saya gunakan bagian yang menjorok ini. Teman-teman bisa nemuin di tabulasi sih biasanya kalau di keyboard. Ini namanya alinea. Alinea ini bagian yang menjorok dalam paragraf, bagian awal paragraf. Jadi bagian yang menjorok ke dalam. Kayak gini. Nah, paragraf ke-6 kita hitung aja yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada di sini. Nah, bagian kosongnya ini. Bagian kosongnya ini. Ada di kalimat ini. Kali ini titik-titik agar tahan terhadap. Nah, itu kalimat terdapat bagian rumpang. Sekarang coba yuk. Di sini ada 5 pilihan jawaban. Di sini ada 5 pilihan jawaban. Oke, mulai kata yang pertama itu ada kata melindung. Cocok nggak kalau diterapkan di situ? Bisa langsung interaktif ya, Mas Mbak dari Magenta, minta tolong dibantu untuk teman-teman biar ini interaktif gitu. Oke, bisa lewat chat. Nah, ada yang udah jawab tuh sepertinya. Ada yang udah jawab, apakah menjaga? Ada yang menjaga, ada yang tadi sempat dengeran, enggak sih? Nah, itu. Enggak tahu. Nah, ini. Oke, coba. Ada yang ngomong B, semuanya jawab B, menjaga. Nah, kita coba yuk cek. Artinya menjaga ini apa sih? Karena dengan penggunaan kata, kita nggak akan bisa lepas dari arti. Menjaga ini artinya apa sih? Menjaga ini artinya apa? Itu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, based on Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, menjaga ini berarti menunggu, mengiringi, tulis ya, menunggu, mengiringi, mengasuh,
terus kemudian mengarungi. Sebenarnya kalau dari segi makna sendiri, sesuai nggak kira-kira? Teman-teman mungkin bisa nyambung. Silakan. Kalau dari makna sendiri, sesuai nggak kira-kira? Mempertahankan juga bisa, mengawasi juga bisa. Nah, nih dan lain-lain banyak sih Mas Ian di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tak singkat DSB ya. Nah, ini yang atas gimana teman-teman? Melindungi ini gimana? Salah apa enggak kira-kira? Kalau salah, salahnya kenapa? Kalau salah, salahnya kenapa? Ada yang tahu? Silakan. Atau mungkin gini ya, bentuk lebih tepat dari kata melindung ini, melindungi. Bentuk lebih tepat dari kata melindungi ini, melindungi. Ya, melindungi itu artinya adalah menutupi, nah, nih, menutupi, merawat juga bisa, menjaga juga bisa. Nah, berarti ternyata memang benar kalau lebih tepatnya itu jawaban A ini seharusnya bukan melindung, melainkan melindungi. Maka dia ada di kesalahan, dia memiliki kesalahan tulis yang lebih tepat, yaitu melindungi sana. Akan lebih tepat jika melindungi. Nah, oke. Mengontrol pengertiannya gimana, guys? Sama nggak kayak menjaga itu? Beda. Oke, tapi bukan digunakan untuk menutupi. Karena mengontrol juga berbeda. Ini di chat tadi ada, kasih teman-teman hari ini. Suka saya. Nah, tali bukan digunakan untuk menutupi supaya nggak terlihat atau tampak tidak kena panas, angin, dan sebagainya. Menjaga, merawat, memelihara, menyelamatkan. Artinya juga beda. Oke, mengontrol pun berbeda ya. Kalau mengontrol itu lebih kepada mengawasi atau memeriksa. Itu mengontrol. Terus menaungi ini sebenarnya lebih sama seperti menutupi. Kemudian mirip juga sih sama melindungi. Jadi kalau gini kita tahu ketika jawaban melindung ini salah atau melindungi ini masih kurang tepat, kata menaungi juga otomatis kurang tepat. Kata mengontrol juga kurang tepat. Gitu ya. Nah, terus kemudian kata mengatur ini juga punya arti yang berbeda. Kata mengatur ini punya arti membuat jadi teratur. Itu yang pertama. Next, arti kata teratur adalah arti teratur adalah menyusun, bisa menyusun. Menyusun ya, pakai N. Menyusun atau mengurus. Itu. Dari pengertian-pengertian kata yang berdasarkan KBBI ini, akhirnya kita temukan kalau ternyata jawaban yang paling tepat adalah B, atau menjaga. Selamat buat teman-teman yang udah jawab B untuk soal nomor 1. Gitu. Oke. Baik, nomor 1 sudah ketemu jawabannya. Jadi kita lanjut untuk nomor 2 ya. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Di sini aja ini. Nah, nomor 2 bacaannya masih sama. Pertanyaannya adalah
kata berimbuhan yang salah. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf keempat. Oke, paragraf keempat. Paragraf keempat. Nah, di sini kita cek yuk paragraf keempat yang mana. Ini 1, 2, 3, 4. Di sini ada kata berimbuhan yang salah harusnya. Di bagian yang saya blok dengan warna biru ini, ada kata berimbuhan yang salah digunakan. Kata berimbuhan ya, berarti ada peran imbuhan di situ. Kata berimbuhan yang salah, berarti ada peran imbuhan di situ. Baik. Kata menonjolkan yang mana nih di teks? Menonjolkan ada di sini. Oke, saya blok dulu aja. Saya jadikan bold. Terus kemudian kata menuliskan. Nah, ini di sini ada kata menulis. Kebanyakan ada di bagian akhir. Yang tadi perhatikan, coba perhatikan ini. Kata diperhatikan. Dan kata balang. Nah, 2, 3, 4, 5 pilihan kata yang disediakan, yang paling terlihat bermasalah, karena gini ya, kalau penggunaan imbuhan itu pasti berhubungan sama konteks kalimat, konteks atau makna kata dalam kalimat itu. Jadi, kalau kita lihat dari paragraf keempat ini, kata diperhatikan sangat kelihatan bermasalah. Namun, tetap saja, orang mungkin akan diperhatikan bukan karena pakaian Anda yang tampak bagus, tetapi jas hujan payung yang aneh. Nah, ini seandainya kata diperhatikan itu saya ganti dengan kata memperhatikan, jadinya gimana nih bacaannya? Misal saya letakkan di sini ya. Nah, akan memperhatikan bukan karena Anda, bukan karena pakaian Anda yang tampak bagus, tetapi jas hujan payung yang aneh. Jas hujan payung yang aneh. Nah, kata memperhatikan ternyata lebih tepat digunakan soal untuk mengisi atau untuk paragraf keempat kalimat pertama ini. Dengan demikian kita sudah menemukan jawabannya. Harus sederhana, sederhana. Kalimat tersebut merupakan bentuk aktif, sehingga akan lebih tepat kalau menggunakan lebih tepat menggunakan kata berawalan me atau ber. Itu alasan yang paling sederhana. Saya persempit saja ini untuk paragraf keempat, biar teman-teman tahu mana kata-kata yang seharusnya salah di sini ya. Ini kosakata tadi yang keliru digunakan. Kalimat 1 pada paragraf 4 tepatnya. Nah, kalimat ini bentuknya bentuk kalimat sehingga lebih tepat kalau menggunakan kata memperhatikan, bukan diperhatikan. Saya kembalikan ini ke bentuk asalnya biar lebih jelas. Jadi jawaban yang tepat adalah do. Jawaban yang tepat adalah do, yaitu kata diperhatikan seharusnya diganti dengan memperhatikan. Oke, ada pertanyaan nggak sampai kita bahas 2 nomor kali ini?
Silakan. Kak, aku mau nanya yang Ada nomor 1. monggo. Yang, Namanya apa ini? nama aku Zakia. Oke, Mbak Zakia ya. Iya, Siap. Silakan, Mbak Zakia. di nomor 1 itu kan opsinya kunci jawabannya satu-satu harus kayak diterjemahkan, ditafsirkan gitu ya. Berarti kita tuh dituntut untuk menguasai KBBI dong ya. Terus kalau kayak gitu gimana cara menguasai KBBI yang segitu banyaknya gitu? Makasih. Pertanyaannya bagus. Terima kasih ya Mbak, pertanyaannya bagus. Ini memang kegelisahan teman-teman yang ada di hampir se-Indonesia Raya kayaknya, yang mau ngadepin SNBT ataupun ujian-ujian lain. Kalau dikatakan kita harus menguasai KBBI, mohon maaf saya sendiri pun nggak hafal 100% kosakata yang ada di KBBI. Sebenarnya daripada menguasai, lebih baik kita menambah perbendaharaan kata, Mbak. Jadi setiap hari biasanya dulu sebelum ada kamus KBBI yang berupa aplikasi, sekarang banyak di Google Play Store tuh banyak banget, atau online pun juga bisa kita temukan. Jadi dulu kalau mau ngajar di tempat manapun, saya bawa kamus gede. Karena saya akui, saya pun nggak paham atau nggak hafal, nggak mungkin hafal semua kata itu artinya apa di KBBI. Cuman memang banyak perbendaharaan kata yang bisa dihafalkan atau bisa dipahami, bisa ditambahkan ke inventory kita sendiri, atau pikiran kita, atau referensi kita. Selama kita mau nambahinnya itu santai aja. Santai dalam arti gini ya, nggak banyak-banyak sih, saya biasanya satu kata baru dalam sehari. Itu. Kuncinya itu aja sih Mbak kalau menurut saya. Jadi memang nggak mungkin. Nah, terus kalau pas di soal gimana? Nah, di sini kita lagi bahas. Kita lagi diskusi sehingga saya merasa perlu menunjukkan semua arti, perbedaan artinya apa dari setiap kata. Oleh karena itu memang harus lebih jelas. Tapi kalau dalam praktiknya ketika tes nanti, yang kita utamakan itu keefektifan keputusan. Misal teman-teman yang ngerjakan soal ini nih ya, nomor 1, udah tahu jawaban A itu jelas nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak ada akhiran I di akhiran kata melindung itu. Jelas dia salah. Ya udah lewatin aja, tinggal 4 pilihan. Jadi pemahaman setiap kata di sini dalam forum diskusi ini lebih kepada kita supaya tahu alasannya kenapa jawaban yang lain selain jawaban B itu salah. Itu aja. Intinya gini ya, kalau teman-teman waktu ngerjakan kayak gini, mungkin ada sih yang jawab penjaga, karena kenapa kok kamu jawab penjaga? Jawabannya pasti simple, feeling. Ya kan? Feeling aja. Gitu kan ya? Nah, sebenarnya ini bukan benar-benar feeling, tapi intuisi. Intuisi itu pengetahuan yang udah ada, tapi kita maksimalkan dan kita bisa langsung respons. Kenapa? Karena ada pengalaman di situ, ada jam terbang di situ. Tadi banyak kok teman-teman yang udah jawab menjaga tuh banyak. Berarti ini soal yang mudah seharusnya. Ini soal yang mudah. Hanya saja mungkin yang kita kurang di situ adalah pengertian kosakata yang lain dan alasan kenapa yang lain salah. Ini yang harus kita tambahkan, harus kita buat lebih jelas dalam forum diskusi ini. Itu Mbak Zakia tadi ya. Gimana Mbak? Jadi nggak perlu paham, nggak perlu hafal, paling nggak tambah aja perbendaharaan katanya. Sehari satu kata baru aja. Satu kata baru itu sangat membantu itu. Sudah sangat membantu. Gitu. Ada lagi? Monggo. Biar kerasa diskusinya nih. Gimana, Mbak Zakia? Paham Kak. Makasih Kak. Siap. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau nanya sebelum saya lanjut ke saya lanjut ke nomor berikutnya. Tadi udah nomor 2 ya. Sekarang kita masuk ke nomor berapa berarti? Oke, silakan. Kalau kan kata yang tepat ini adalah nomor 2 ya Kak ya, itu kan memperhatikan. Itu sebenarnya yang memperhatikan itu yang benar itu memperhatikan atau memerhatikan? Terima kasih. Baik, alasannya bagus. Pertanyaannya juga bagus, sama-sama.
Saya juga terima kasih karena ada banyak pertanyaan bagus kali ini. Nah, oke, kita perjelas di sini. Nanti ini saya tambahkan apa ini namanya? Saya tambahkan biar gampang jelasinya. Atau gini deh, saya stop share dulu, terus saya coba untuk buka file satu Word lagi yang baru. Biar bisa jelasin lebih enak ya. Jalani aja. Nanti ada kerjaan mana ini. Tambah ya lu nggak mau. Nah, ini nih. Oke, sebenarnya kata dasar dari memperhatikan itu apa sih? Mungkin ada yang tahu teman-teman. Kata dasar dari memperhatikan itu apa sih sebenarnya? Kata dasar yang memperhatikan tetap hati. Kata dasarnya tetap hati. Di kamus besar bahasa yang kata hati. Hati ini bisa berarti organ. Dalam ini apa namanya tubuh manusia. Kemudian hati ini juga bisa berarti jantung. Saya buat di bawah aja biar jelas ya. Bisa berarti jantung. Tadi yang atas itu organ. Nah, cuman berdasarkan KBBI ya, ada jantung, ada organ di sini. Jantung ini biasanya kalau ada kalimat gini, jantungnya, hatinya berdebar-debar, melihat tanpa Maaf Mas, file yang baru yang kosong belum tershare kayaknya. Yang masih belum ya? yang ada di layar saat ini masih Iya, soal yang tadi. berarti emang ini aja. Berarti emang ini aja. Saya buat share screen all aja. Coba ya, jadi biar gampang mindahnya. Oke. Oke, nah ini sudah. Sudah ya? Nah itu. Terima Sudah, kasih Mas, Mas. sudah diingatkan. Baik, itu artinya organ bisa. Jantung bisa. Jantung bisa. Terus kemudian jantung di sini ini maksudnya kalau ada kalimat hatinya bergetar-getar. Otomatis salah. Datanya nanti nggak akan bisa ditampilkan sesuai dengan apa yang kita. Oke. Hatinya berdebar-debar melihat wajah teman kekasih. Nah, kata-kata hati di sini nggak mungkin hati dalam arti organ. Hati dalam arti organ yang sebenarnya. Tapi mengacu kepada itu ya. Kemudian ada lagi turunan dari kata hati ini, turunan kata hati, kata perhati. Perhati ini kebetulan artinya nah sebenarnya yang dibingung ini kalau udah muncul kata perhati ini maka kata berimbuannya atau bentuk berimbuan memperhatikan ini kayak gimana gitu kan ya, apakah tetap memperhatikan Mas, sinyalnya atau agak dia putus-putus. Iya emang, ini juga saya nggak bisa kontrol kalau sinyal, jadi mohon maaf. Baik, saya coba pelan-pelan ya, coba pelan-pelan. Kembali ke sini tadi, jadi hati ini juga punya pengertian kalau dijadikan kata turunan. Hati juga punya perhatian, punya pengertian kalau dijadikan kata turunan, yaitu perhati. Kata turunan dari hati ini perhati. Perhati ini berarti amati, cermati. Kemudian kalau kita buat jadi berimbuhan,
apakah yang bentuk yang muncul akan tetap memperhatikan atau memerhatikan? Logikanya, kalau berdasarkan aturan huruf awal K, T, S, dan P itu akan luluh jika bertemu awalan me. Nah, ini ya, yang bikin bingung memang ini. Tapi sebenarnya aturan ini hanya berimpak atau berdampak pada kata. Huruf awal pada huruf awal K, T, S, dan P pada kata. Jadi ini hanya berlaku untuk kata dasar, bukan pada imbuhan. Nah, sementara di sini kata turunan itu berarti kata yang biasanya sudah dapat imbuhan atau dapat perubahan. Jadi huruf awalnya ini tetap yang H sebenarnya, dan per di sini ini per kata-kata perhati itu merupakan imbuhan, bukan namanya bukan kata, bukan bagian dari katanya. Jadi per pada kata perhati itu imbuhan, bukan suku kata atau bagian langsung dari kata. Itu karena per ini merupakan imbuhan, maka kata yang lebih tepat itu memperhatikan. Sekali lagi ini hanya berdasarkan kamus, bukan teori saya pribadi. Jadi di kamus pun ada kata memperhatikan, malah kalau kita mencari kata memerhatikan tanpa P di setelah huruf M-nya itu, kita akan diarahkan ke kata memperhatikan. Jadi yang lebih baku adalah bentuk memperhatikan. Gitu. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ini, masih ada yang mengganjal. Silakan. Gimana tadi Mbak yang bertanya tadi, siapa Mas Rizal? Mungkin masih ingat, kalau nggak salah. Saya, Kak. Iya, gimana Mbak Cahyani? Iya, udah paham, Kak. Udah ya, jadi ada dua kata di situ, kata hati sama perhati. Yang artinya mengamati atau mencermati. Kalau guru-guru kita biasa memperhatikan, ayo Papa tulis, ini perhatikan nih penjelasannya nih, itu dari kata perhati, bukan hati dalam arti organ atau jantung. Gitu ya, baik. Oke, coba saya tes dulu nih bentuk model sales tree-nya ini. Keluar guys. Ada lagi yang mungkin mau tanya, atau kita lanjut ke soal nomor 3? Kalau nggak ada yang tanya, lanjut ke soal nomor 3 ya. Oke, mungkin nanti setelah 5 soal terbahas, baru kita bisa diskusi lagi. Jadi pertanyaannya lebih bebas, lebih bisa keluar dari ini, lebih bisa keluar dari konteks soal yang ada hari ini, atau yang terbahas hari ini. Baik, lanjut dulu yuk, nomor 3. Nomor 3 ini manakah kata-kata di antara kata-kata dua ini yang memiliki kesalahan dalam penulisannya? Nah, nih. Ini ada harfiah paragraf 1. Coba ya, saya screen dulu, saya scan dulu nih kata harfiah. Ketemu. Nah, ini secara harfiah. Secara harfiah, nah ini paragraf 1-nya di situ. Arti harfiah ini apa, teman-teman? Kalau boleh tahu. Arti harfiah ini apa? Denotasi. Denotasi sebenarnya arti langsung itu harfiah. Harfiah sama dengan denotasi. Oke, sip, mantap. Kemudian berarti nggak ada masalah dong. Secara sebenarnya, secara sederhana, nah itu artinya kalimatnya kayak gini. Jadi kalimat ini
Kalau diibaratkan tuh kayak gini. Kalau diibaratkan tuh kayak gini. Secara sederhana atau secara sebenarnya, secara asli, secara awal, secara harfiah, nah itu sama kayak gitu. Payung ya payung, ininya gitu. Seperti itu. Berarti nggak ada masalah toh, masih merupakan penulisan yang tepat untuk kata harfiah ini. Next, kata ada pula di paragraf kedua, ada pula ini di sini. Ada pula di sini nih. Nah, ini. Itu dirangkai atau dipisah tuh penulisannya. Dirangkai atau dipisah penulisannya. Nah, ini banyak yang udah jawab E nih. E itu apa? Terekspos ya. E itu terekspos ya. Oke. Sebelum ke E kita tuntaskan ada pula dulu yuk. Penulisan kata ada pula ini memang seharusnya dipisahkan oleh kalau di dalam gawai atau perangkat elektronik seperti laptop dan komputer. Jadi nggak ada masalah. Jawaban B ini juga nggak ada masalah gitu. Terus ada yang jawab E. Nah, expose ini dari kata dasar terekspos ini dari kata dasar expose ya berarti ya. Terekspos dari kata dasar expose. Dan memang penulisannya udah sesuai dengan KBBI. Penulisannya sudah sesuai dengan KBBI. Yaitu tanpa expose gitu. Jadi kalau expose malah salah. Kalau teman-teman cari expose akan diarahkan ke expose. Penulisan expose sudah sesuai dengan KBBI. Itu. Oke, jadi E pun masih salah. Mohon maaf. E pun masih tepat penggunaan katanya. Ada pula masih tepat. Harfiah nggak ada masalah. Tinggal dua pilihan nih. Tetapi atau tampak. C atau D. C atau D. Nah, ini silakan. Boleh respon lewat chat? Boleh. Monggo. C atau D. Jadi jawaban A, B, C, D. Jawaban A, B, dan E ini masih sesuai dengan KBBI, nggak ada masalah itu. Atau dengan aturan kebahasaan ya, kalau ada pula ini masih apa namanya, berbau unsur kebahasaan maksud saya itu. Baik, ada yang jawab D, tampak. Nah, kenapa kok tampak ini salah? Kenapa kok tampak ini salah? Tampak itu artinya terlihat. Sorry, maaf, kesalahan tulis. Tipu ya. Tampak itu artinya terlihat. Penulisannya pun sama. Kata tampak ini juga sesuai dengan KBBI. Nah, yang salah justru penulisan nampak. Kurang baku. Kurang baku. Gitu. Berarti harusnya tinggal satu jawaban, yaitu yang C. C ini tetapi. Nah, kok bisa C ini tetapi? Ada yang tahu penjelasannya enggak? Bisa bantu saya jawab di sini. Kok bisa tetapi ini salah penggunaannya? Sebelum ada koma. Bukan. Kalau tetapi memang harus didahului sama koma. Tetapi alasan yang tepat untuk jawaban C ini adalah,
Mohon maaf, ini koneksi ya. Kalau koneksi kita udah nggak bisa ngapain sebenarnya. Kata tetapi seharusnya diganti dengan melainkan. Loh kok bisa? Nah ini. Kok bisa? Kok bisa melainkan? Karena di sini sebelum koma terdapat kata bukan. Coba dicari yuk, sebelum koma benar nggak ada kata bukan? Benar, Kak. Benar ya? Ada ya? Nah ini. Benar. Namun tetap saja yang diperhatikan bukan karena pakaian Anda yang tampak bagus. Kalau bukan, otomatis setelah koma, bukan tetapi ini salah. Pasangannya adalah melainkan. Jadi dua kata ini termasuk dalam konjungsi berpasangan. Konjungsi yang berpasangan. Jadi nggak boleh dipakai pasangan yang lain. Kok bisa gitu? Oke. Apa namanya? Saya akan ganti screen lagi nih. Karena kalau dibuat langsung share screen all keseluruhan agak kalah sama koneksi. Saya jelaskan sedikit mengenai ini, apa namanya, konjungsi korelatif atau berpasangan. Bisa diperhatikan. Nah, sudah kelihatan ya screen yang kosong di situ. Oke. Kita masuk ke pembelajaran konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif yaitu kata penghubung atau kata hubung yang berpasangan. Contohnya langsung saja. Tidak. Kata tidak biasanya tidak bla 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 bla. Nah, kalau ada soal yang ada kata tidaknya gini nih, maka dia akan berpasangan dengan kata tetapi. Gitu. Jadi tetapi ini lebih tepat untuk digunakan pada sebagai pasangan dari kata tidak. Terus kemudian kalau bukan, ini lebih tepat ketika digunakan sebagai pasangan kata melainkan. Kok bisa? Dua kata ini dulu ya kita bahas. Karena baik kata tidak maupun tetapi itu dua-duanya bisa diikuti hanya bisa diikuti kata sifat dan kata benda atau bisa diikuti kata sifat. Jadi kalau saya bikin contoh, Anas tidak nakal, tetapi beda tipis sebenarnya, tapi masih bertentangan. Tidak nakal tapi usil definisinya. Jadi ini kata sifat, kata nakal dan usil itu merupakan kata sifat. Sifat pakai V, pakai F salah. Kata sifat ini ya. Jadi tidak dan tapi itu hanya bisa diikuti kata sifat atau kata kerja kalau nggak salah. Oke. Terus kemudian kata bukan dan melainkan ini bisa diikuti oleh kata benda. Contoh kalimat ya, Anas bukan orang, melainkan, silakan bisa dibayangkan sendiri ya, dia bukan orang melainkan apa, Superman, atau dia bukan orang melainkan alien, dia bukan orang melainkan siluman, monggo ditambahkan sendiri penjelasannya atau contohnya. Intinya ini namanya konjungsi korelatif. Dan konjungsi korelatif itu berpasangan dan pasangannya tidak bisa diganti, tidak bisa diganggu-gugat. Mereka setia kok sama pasangannya masing-masing. Contoh lain selain bukan dan melainkan ini adalah baik. Kalau baik itu biasanya langsung diikuti sama kata maupun. Nah, penerapannya seperti ini. Baik ayah
maupun anak, baik ayah maupun anak, sama saja. Gitu. Jadi kedudukan antara ayah dan anak di sini ini setara. Kedudukan antara ayah dan anak di sini ini dalam kalimat ini setara. Setara dalam arti mereka sama-sama subjek. Sama-sama subjek atau sama-sama orang yang dibicarakan di situ. Itu ya, teman-teman. Nah, satu lagi yang biasanya mungkin lumayan sering keluar, itu ada kata demikian. Kemudian diikuti kata sehingga. Nah, ini untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke. Contoh kalimat, hujan ini, kok hujan? Iya, hujan ini, hujan malam tadi, sedemikian derasnya, sehingga kampungku hampir tenggelam. Hampir tenggelam. Gitu. Jadi kesalahan kata tetapi itu bukan karena penulisannya. Kalau saya kembalikan ke soal yang tadi, soal nomor 3 itu, kesalahan kata tetapi itu bukan karena penulisannya atau kata tanda sebelumnya. Justru tetapi itu memang harus dahului koma. Namun dalam konteks soal yang nomor 3, kata tetapi ini salah digunakan karena sebelumnya ada kata bukan. Sebelum koma, dalam klausa sebelum koma itu ada kata bukan. Sehingga untuk melengkapi pasangan kata bukan ini akan lebih tepat kalau digunakan kata melainkan. Itu teman-teman. Baik, kita kembalikan ke soal supaya lebih jelas ya. Kembalikan ke soal supaya lebih jelas. Monggo dicek atau monggo diperhatikan. Nah, nih. Namun tetap saja orang mungkin akan diperhatikan. Nah, bukan karena sebenarnya kan tadi juga sempat dibahas ya. Nih coba silakan, sudah muncul screen-nya. Jadi tadi kan kata diperhatikan ini juga harusnya memperhatikan waktu soal nomor 2. Terus di sini ternyata kata bukannya ini juga salah. Kata tetapi yang setelah koma ini juga salah. Karena apa? Ada kata bukan di sini. Sehingga kata tetapi itu akan lebih tepat kalau digantikan dengan kata melainkan. Begini, teman-teman. Diganti dengan melainkan. Oke. Baik. Ada pertanyaan nomor 3. Sip, nah, ada yang udah ini, Mr. Rido, Muhammad Rido. Mantap ini, bukan mainkan tidak tetapi. Nah, seharusnya kalau untuk setelah kata bukan itu nggak harus manusia, tapi kata benda juga bisa. Benda berupa profesi memang mengacu ke manusia, tapi benda, lebih ke arah benda. Kata benda atau nomina ya, atau non kalau di bahasa Inggris. Jadi, misal nih, kita buat contoh lagi, sedikit aja satu kali lagi sebelum pindah soal, sebelum pindah nomor. Itu bukan batu, melainkan hewan. Nah, jadi lebih kelihatan jelas ya, itu bukan batu, melainkan hewan. Gitu. Baik. Bagaimana? Ada yang masih bingung dengan soal nomor 3 ini? Sebelum kita lanjut? Atau Mas Rizal, kita lanjut dulu ya. Boleh Mas, silakan. Ke soal nomor 4. Baik, soal nomor 4. Bacaannya masih sama. Iya. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada paragraf. Ayo, silakan dipilih dulu. Ketik jawabannya di chat. Atau langsung saja. Kesalahan terdapat pada paragraf yang mana tuh? Satu, 2, 3, 5 atau 6. Paragraf 4 dilewatin tuh. Mungkin karena membuat soalnya ini udah kebanyakan dibahas ya. Jadi dia pindah ke paragraf yang lain. Paragraf 1 punya saya layar belum ganti. Yang lain gimana? Udah bisa cek session yang sekarang kah?
Sudah ke Sudah, soal, Kak. Mas. Sudah soal ya? Oke, baik. Monggo yang mau interaktif untuk menjawab coba. B, penggunaan tanda petik tunggal. Nah, penggunaan tanda petik tunggal ada di kata ini ya. Mengawinkan, benar. Mengawinkan ini harusnya salah. Bisa nanti kita. Kalau itu kata mengawinkan itu seharusnya diganti dengan apa? Sorry, tanda baca petik tunggal di situ itu seharusnya diganti apa? Ada yang bisa membantu? Mengawinkan, tandanya tanda petik ya, petik biasa. Nah ini nggak ada tanda petik dua. Kalau tanda petik itu mesti tanda petik, mesti dua. Yang ada tanda petik dan tanda petik tunggal. Nah masalahnya adalah penggunaan. Tanda petik tunggal itu hanya memiliki dua fungsi. Dua fungsi. Pertama, atau gini aja, satu, tanda petik tunggal itu untuk mengapit kutipan dalam kutipan. Yang kedua, dia mengapit definisi. Definisi dari kata sebelumnya. Dari kata sebelumnya. Contoh nih, contoh untuk yang pertama ya. Contoh untuk pengertian yang pertama atau untuk fungsi yang pertama. Ada satu kalimat kayak gini. Aku, ini dialog, berupa dialog. Aku sangat mencintaimu. Terus ada tanda seru. Terus kemudian ada tanda petik lagi, karena ini kalimat langsung atau dialog. Kalau dia menekankan kata mencintaimu ini, maka digunakanlah tanda petik tunggal. Jadi ada kutipan dalam kutipan. Terus mungkin dilanjutkan sepenuh hati gitu. Tuh, jadi ada kutipan dalam kutipan. Kayak gitu ya. Biasanya sih kenapa kok sekarang udah jarang? Karena ini apa namanya? Lebih banyak juga digunakan. Yang kedua, ini kata sebelumnya. Ini contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Silakan mengisi boran. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Boring, sorry. Silakan mengisi boran. Ada yang tahu nggak arti kata boran itu? Arti kata boran itu ada yang tahu nggak? Silakan mengisi boran di bawah ini. Bukan bahasa Malaysia loh ya, bahasa Indonesia loh ya. Asalnya mungkin dari bahasa Melayu, tapi sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Omong kosong itu borah, loh bukan. Ya kalau omong kosong borah boleh. Borang di sini artinya adalah formulir atau blanko, formulir atau blanko, bener. Jadi ini banyak kejadian ya teman-teman. Jadi dulu waktu pertama kalinya UTBK dan sistem seleksi yang sama tapi beda istilah dengan UTBK ini dibuat sistem pendaftaran online. Ini banyak yang bingung karena ketika daftar harus masuk ke mesin ATM, harus masuk ke mesin, bukan masuk ke mesin, harus masuk ke
ATM box, tempat ATM, terus kemudian kita mendaftar melalui ATM itu. Nah, kemudian banyak yang bingung dan meragu-ragu untuk mengisi karena ada perintah seperti ini, silakan mengisi borang di bawah ini, kayak gitu. Ada perintah seperti itu, padahal artinya borang itu formulir sebenarnya, kayak formulir dan sebagainya. Benar, gitu. Jadi ini gunanya kita ada sedikit pemahaman atau punya penambahan perbendaharaan kata di KBBI itu gunanya seperti ini. Kita nggak kaget kalau dengar atau kalau tahu kata-kata yang mungkin bunyinya pengucapannya aneh. Banyak seperti teman-teman yang di sekolah yang sampai sekarang masih saya bimbing, mereka bingung kok, kaget. Oh, kata canggih itu artinya ternyata cerewet atau banyak cakap atau bawel. Nah, ada arti seperti itu. Baik, kembali ke sini ya. Tunggal itu salah. Terus seharusnya digunakan tanda petik 2. Kok bisa? Karena fungsi tanda petik 2, kata mengawinkan, kita kembalikan kata mengawinkan lagi. Mengawinkan di situ kayak gimana ya artinya ya? Artinya memadukan mungkin ya, bukan kawin dalam arti sebenarnya. Jadi arti khusus. Kata mengawinkan dalam kalimat tersebut, dalam kalimat keberapa itu? Pertama, pada paragraf kedua. Kedua tersebut memiliki arti khusus yang berbeda dari aslinya. Kira-kira artinya apa? Memadukan ya, memadukan lebih tepat. Produk terbaru ini mencoba memadukan jas hujan dan payung. Mencoba memadukan jas hujan dan payung. Jadi yaitu memadukan. Nah, jadi arti ini oleh karena itu kita diapit, dipati, mohon maaf, diapit bentuk tanda petik. Muncul bentuk seperti ini. Baik. Ini soal nomor 4, maka jawaban yang jelas adalah B. Dan pertanyaannya tadi penggunaan tanda baca. Bicara masalah tanda baca ini luas banget ya penjelasannya. Kadang kita mungkin seolah-olah cuma penggunaan koma titik, enggak. Jadi tanda kutip juga termasuk. Baik, ini soal nomor 4. Ada yang masih bingung atau masih ingin pembahasan yang lain yang ini untuk soal nomor 4, atau nanti bisa kita sambung langsung di sesi diskusi ya, tanya jawab setelah soal nomor 5 terbahas. Dan seperti biasanya nanti jangan takut, jangan khawatir juga, ini apa namanya, kita akan share materinya ya, dengan bantuan atau dengan Ranas ini sesuai dengan biasanya Mas Rizal, Mas yang lain-lain, Mbak yang lain dari Magenta, teman-teman Magenta share materinya di grup lain, jadi terus ulang di situ, itu aja. Kita lanjut dulu ke soal nomor 5. Soal nomor 5, karena sudah jam 11 juga. Soal nomor 5 ini, agak turun. Oke, soal nomor 5 ini bacaannya juga masih sama. Nah, judul yang tepat.
judul yang tepat untuk bacaan untuk teks di atas. Oke, kita agak naikkan dulu monitornya ke atas, terus kemudian saya ingin kasih tahu teman-teman ciri-ciri judul itu adalah judul. Itu ciri-cirinya singkat, menarik, dan logis. Logis ini masuk akal. Logis ini masuk akal. Logis ini masuk akal. Oke. Jadi kalau ada soal seperti ini, biasanya yang saya abaikan jawaban yang paling panjang. Nah, jawaban yang paling panjang yang mana? Ini saya abaikan dulu. Di sini ada jawaban yang B. B ini lumayan panjang. Ya. B ini lumayan panjang, jadi kita abaikan dulu saja. Terus ternyata jawaban C juga masih cukup panjang. Masih cukup panjang. Seenggaknya walaupun nggak sepanjang B sih. Itu. Nah, kemudian di sini tinggal jawaban D, E dan A. Di antara 3 jawaban itu, jawaban D yang lebih panjang. Jadi tetap ini yang saya coret bukan yang salah ya, tapi saya kesampingkan dulu. Saya pakai metode mengeliminasi jawaban dulu. Saya persempit ruang jawabnya supaya bisa punya waktu untuk mikir lebih luas, lebih leluasa. Jadi tinggal dua pilihan teman-teman. Di sini ada A maupun yang E. Jadi judul yang tepat atau judul yang pas untuk bacaan nomor 5, untuk bacaan atau soal nomor 5 ini. Sebelum hujan itu ada di paragraf yang pertama, di bagian paling awal malahan. Terus inovasi unik dari saya sebenarnya relevan sama isi seluruh teksnya. Relevan sama isi seluruh. Oke. Pinter-pinter sekali teman-teman pagi ini. Teman-teman siang ini luar biasa banget. Kenapa kok sedia payung sebelum hujan ini salah? Silakan jawab di chat kalau ini namanya berkenan menyampaikan pendapatnya. Kenapa kok sedia payung sebelum hujan ini salah? Gitu. Ada yang bisa menjawabkah? Karena tidak mencakup seluruh, gak cocok dengan isi. Oke, multitafsir sih bisa. Tapi ingat di sini udah langsung ditafsirkan sama dia. Sedia payung sebelum hujan itu ungkapan yang tidak asing untuk mempersiapkan sesuatu sebelum terjadi secara harfiah. Sebelum terjadi ya. Mempersiapkan sesuatu sebelum kejadian terjadi. Jadi bukan multitafsir. Kurang menarik juga sih sebenarnya. Cuma memang tadi yang paling tepat adalah ini. Yang paling tepat adalah dia tidak sesuai dengan keseluruhan isi atau temanya. Tidak sesuai dengan tema teksnya. Itu. Kurang sesuai dengan tema teks atau tema untuk teksnya gitu. Memang ada sedia payung sebelum hujan, tetapi ini hanya sekadar untuk menggiring, mengantar pembaca memasuk pembahasan. Jadi kira-kira itulah ungkapan tersebut sekadar digunakan oleh penulis untuk antar pembaca pada pembahasan sesungguhnya atau pada topik pembahasan yang sesungguhnya. Begitu. Oleh karena itu, jawaban yang lebih tepat untuk judul ini adalah yang Oke, alhamdulillah selesai juga 5 soal terbahas dan memang waktunya udah jam. Tapi gimana ya, Mas Zal, kalau ini dikasih tambahan waktu untuk diskusi? Monggo silakan. Oke, baik. Baik. Ada teman-teman yang ingin berdiskusi, monggo. Atau tanya, silakan.
atau ada ya. Mungkin perlu mereka juga di sini judul itu walaupun dia punya ciri-ciri yang pasti, judul ini lumayan banyak diatur. Banyak diatur. Biasanya sebuah judul itu akan memenuhi syarat yang ini, syarat yang sesuai dengan tema ini. Ini yang bisa katakan syarat paling penting untuk sebuah judul, gitu. Kemudian biasanya judul seperti ini kalau teman-teman misalkan kita lihat nih teksnya di sini termasuk teks yang bersifat ilmiah, artinya bersifat non fiksi. Jadi nggak ada khayalan di sini, nggak ada imajinasi di sini, maka kita bisa saja bikin judul yang lain asalkan masih sesuai dengan standarnya, yaitu sesuai tema dan logis kayak gitu misalkan. Menarik pasti. Kalau diapain sebelum hujan itu memang menarik, tapi orang pasti melihatnya oh ini hanya sekedar peribahasa aja. Orang pasti loh ada apa ini dengan peribahasa kayak gini gitu. Jadi nggak akan mikir ini akan bahas apa ya kira-kira. Enggak. Tapi kalau dia ditempatkan di awal kalimat atau awal teks seperti ini, sedia apa sebelum hujan. Tidak asing untuk mempersiapkan sesuatu yang belum terjadi. Nah, secara harfiah orang-orang memang benar-benar ada orang-orang tertentu yang menggunakan perumpamaan itu untuk membuat inovasi di sebuah produk yang berhubungan dengan payung dan hujan kayak gitu. Dan memang payungnya itu langsung digandeng sama jas hujannya kayak gitu. Jadi secara harfiah memang jas hujan payung, jadi bukan jas tepat kalau dibentuk payung tapi terikat sama penggunanya sehingga ya kalau dilihat aneh aja, tapi ternyata justru ketika si pihak lain atau mungkin yang masih berhubungan sama pihak penciptanya itu tadi melansir berita yang terkesan menjelek-jelekan seperti ini, maka jadi sensasi dan dia jadi lebih menarik sehingga akhirnya dia bisa lebih dikenal dan cepat laris, lebih banyak laku atau bisa semakin booming, bisa viral lah dan semakin laku di dalam pasarnya gitu teman-teman. Baik, ini 5 soal yang bahas untuk materi forum grup diskusi bersama tim Magenta pada pagi hari ini. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya. Coba saya stop share screen-nya dulu. Kemudian kok saya kepengen lihat ini chat box tiba-tiba, barangkali ada. Ada beberapa Mas yang tanya di chat. Oke, Kak. Yang pertama dulu ya Mas ya. Kak, apakah kalau ada soal kayak gitu terus kita harus mengeliminasi jawaban yang panjang? Nah, ini pertanyaannya bagus. Yang pertama, yang kedua, Kak, gimana cara menjawab kalau banyak topik yang dibahas pada teks? Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama saya jawab dulu. Baik, Mas siapa tadi yang nanya ini? Mbak yang nanya. Oke, Mbak Yanti, saya coba untuk jawab soal yang pertama. Apakah kalau kayak ada soal kayak gitu, terus kita harus mengeliminasi jawaban yang panjang? Nah, sebenarnya bukan jawaban yang panjang, Mbak Yanti. Bukan jawaban yang panjang, tapi jawaban yang kurang sesuai. Nah, di situ biasanya yang ditanyakan kan judul tadi ya. Ada soal judul, terus jawaban yang paling panjang itu kayak gimana. Tapi di sini kita lebih melakukan hal itu untuk mencari space atau untuk mempersempit ruang gerak kita. Jadi fokusnya ke beberapa hal dulu. Fokusnya ke beberapa poin dulu atau beberapa opsi jawaban dulu. Enggak terlalu banyak, enggak langsung fokus ke lima opsi jawaban, enggak langsung fokus ke 5 opsi jawaban, tidak. Singkat, sesuai tema, terus kemudian lagi menarik, logis atau masuk akal. Jadi singkatnya di sini bukan berarti kita harus selalu mengeliminasi jawaban yang panjang. Kalau panjang semua gimana? Nah, ini pertanyaannya bakal bisa bikin kita bingung malahan. Tapi kalau panjang semua, mengeliminasi tadi itu sebenarnya bukan untuk ini pasti salah, yang panjang pasti salah, bukan. Tapi mempersempit opsi pilihan kita supaya kita bisa fokus nyari informasi apakah ini benar apa enggak, itu aja. Jadi singkatnya di sini ini sebenarnya memang judul itu harus singkat. Biasanya umumnya judul itu
berupa frasa atau klausa. Jadi umumnya berupa kalimat yang belum tuntas, kayak contoh nih, kemarin waktu masih membentuknya Avengers, nah itu kan yang ditampilkan cuma satu kata, Avengers, Endgame, kayak gitu. Di Endgame ini pun bukan kalimat, tapi hanya frasa saja, nah yang ditampilkan kalau dari bahasa Inggris. Terus layangan putus itu kan bukan kalimat, jadi singkatnya ini lebih kepada dia itu umumnya berupa frasa atau klausa, bentuk bukan kalimat, kayak gitu, Mbak Yanti ya. Nah, terus apakah harus mengeliminasi? Tadi kan saya sudah katakan waktu awal bahas soal nomor 5, ini bukan saya coret, bukan berarti saya anggap ini jawaban salah. Tapi kita kesampingkan dulu jawaban yang paling panjang. Gitu ya. Jadi kita kesampingkan dulu jawaban yang paling panjang dibanding yang lainnya untuk kita fokus ke opsi yang masih relevan sesuai dengan ciri-ciri judul tadi. Gitu Mbak Yanti. Bukan sekedar langsung dawa salah, panjang salah, pokoknya panjang salah, enggak gitu. Jadi lebih ke arah biar lebih fokus aja kita menganalisis setiap opsi yang tersisa. Kebetulan memang biasanya jawaban yang panjang itu enggak benar kalau judul. Makanya kebetulan loh ya, tapi bukan berarti selalu jadi patokan. Makanya teman-teman waktu sempat ngobrol dulu, kita bercanda sama beberapa mentor yang lain ya, di Surabaya maupun di luar Surabaya, kok bisa ya ada anak yang mikir kalau jawaban yang bahasa Indonesia itu pokoknya yang paling panjang, pilih yang paling panjang. Nah kalau soalnya judul gini, coba pilih yang paling panjang. Mesti peluang salahnya lebih besar daripada peluang kurang benernya, atau peluang salahnya lebih besar daripada peluang benernya, kayak gitu Mbak Yanti kira-kira. Baik. Gimana Pak ya? Sudah ada pencerahan? Jadi untuk eliminasi itu bukan memastikan salah ya, panjang pasti salah, bukan, melainkan untuk mempersempit ruang baca kita aja. Karena kita dikejar dengan waktu di sini, pada saat tes nanti kita kejar waktu. Kalau toh seandainya di antara jawaban yang pendek itu nantinya masih tetap nggak sesuai dengan isi teksnya atau nggak sesuai dengan tema teksnya, ya terpaksa kita cari ke jawaban yang panjang tadi. Jadi hanya untuk meminggirkan sementara, hanya untuk mengesampingkan sementara, sehingga kita bisa hemat waktu, punya ruang yang lebih bebas untuk menganalisis jawaban yang lain. Begitu Mbak Yanti. Baik. Oke, Mas Rizal, ini ada banyak yang masuk pertanyaannya lumayan. Tadi saya udah janji jawab 2 hal ya. Yang pertama tentang bagaimana, apakah kita harus mengenai jawaban yang panjang kalau soalnya judul. Terus yang kedua, ini tanya topik. Nah baik, sekalian aja mumpung masih share screen yang ini. Nah, topik itu sama kayak di pokok. Mas siapa ini? Oh, Mbak Ica. Topik ini sama kayak di pokok. Jadi nggak usah bingung sudah. Ketika belajar untuk mencari ide pokok, itu sama dengan gagasan umum. Sama dengan pokok pikiran. Terus kemudian sama juga dengan pikiran utama. Mohon maaf, ada sedikit gangguan ya. Jadi agak keras, anak kecil nangis, dia lagi rewel di rumah. Pikiran utama. Terus kemudian ada juga gagasan utama. Nah, gitu. Ini sebenarnya sama juga dengan topik. Dan sama juga dengan tema. Secara umum topik dan tema itu sama. Teman-teman. Atau Mbak Ica tadi ya. Topik dan tema itu sama. Jadi nggak usah bingung. Ide pokok, topik, tema, pikiran utama, gagasan utama, itu semuanya sama. Jadi nggak ada yang berbeda. Yang berbeda cuma tulisannya. Secara umum semuanya sama. Nah, karena sama, maka teman-teman bisa menggunakan teori atau materi poin yang sudah sering dibahas juga. Ide pokok atau topik juga terdapat dalam sebuah kalimat yang namanya kalimat utama. Gitu.
Nah, nama lain kalimat utama ini kalimat topik. Kalimat topik. Jadi di sini kalimat utama sama dengan kalimat topik. Ide pokok sama dengan topik. Itu. Perbedaannya cuma kalau kalimat utama atau kalimat topik itu tertulis jelas dalam sebuah paragraf atau kalimat atau teks. Nah, sementara ide pokok atau topiknya sendiri itu inti dari kalimat utama atau kalimat topiknya sendiri. Ide pokok sama dengan inti dari kalimat utama. Begitu. Baik, oke. Gimana? Siapa tadi yang nanya? Mbak Ica ya mungkin ada yang masih ganjel tentang topik dan lain-lain. Banyak loh istilah tentang ide pokok yang sama sebenarnya tapi dibuat lain. Memang sengaja ya. Karena apalagi untuk SNBT yang akan datang ini, yang tahun 2023 ini, SNBT ini ada unsur literasinya juga. Ada unsur literasinya juga, ada tes literasinya, literasi bahasa Indonesia. Jadi kita diminta untuk menalar, untuk menggunakan daya nalar kita di dalam teks. Itu ya saya kira. Jadi sebenarnya gini, kalau teman-teman yang ada di sini sudah bisa mana sih yang jadi kalimat utama itu mana? Kalau udah bisa menemukan, itu sudah bisa jawab soal dengan grade yang paling mudah dari SNBT. Kemudian di soal berikutnya diminta untuk mencari ide pokok dari bacaan sama. Bisa. Nah, itu udah naik satu tingkat kesulitannya, lebih ke pemahaman. Terus kemudian lagi disuruh cari simpulan, sama, masih ada di ranah pemahaman. Karena baik ide pokok maupun simpulan itu nggak tersurat atau nggak langsung ada biasanya dalam teks, tapi kita harus mikir dulu. Mikir dalam arti di sini mencari data dan menghimpun informasi dari ide pokoknya, dari poin-poinnya. Apakah simpulan ini mencakup seluruh isi bacaan atau tidak, kayak gitu. Jadi ini butuh pemahaman. Nah, ada di dua ranah ini ya, di dua ranah kalau literasi itu ada di dua ranah menemukan informasi dan memahami sebuah teks. Itulah yang disebut daya nalar atau kemampuan pendengar kita pada saat menggunakan atau menghadapi sebuah teks. Gitu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, bisa melalui voice juga bisa. Masih ada berapa pertanyaan ini? Bagaimana cara menjawab tentang frasa? Soal tentang frasa, jelaskan. Oke. Baik, yang terakhir itu ada pertanyaan. Saran buku Latsol UTBK yang bagus apa ya? Nah, ini kalau bicara bagus ini sebenarnya relatif, tapi teman-teman dari banyak komunitas, terus kemudian banyak ini yang saya diskusi ya, komunitas belajar ya, terus kemudian dari grup-grup belajar juga itu biasanya nyerang ini kebetulan. Nah, bukunya namanya Gokil. Terus saya ambil dulu sebentar. Oke, bukunya namanya Gokil sama Panik. Ini lumayan nih. Kalau untuk bukan maksudnya bukan lumayan dalam arti setengah-setengah, tapi cukup komprehensif dan sudah sesuai dengan ini, sudah sesuai dengan apa namanya? Sudah sesuai dengan ketentuan SNBT yang terbaru dari Kemendikbud ini ya. Jadi bukunya lumayan model buku saku, tapi informasinya lengkap. Di sini ada bank soal, ada materi, terus kemudian ini apa namanya? Ada bonus bisa untuk masuk ke aplikasi ya Mas Rizal ya, kalau nggak salah ya. Saya kemarin ngecek tuh, iya ada bonus soal tambahan dan latihan di aplikasi online, aplikasi tes online atau tryout online, seperti itu kira-kira. Mungkin teman-teman dari Magenta bisa menjelaskan lebih. Ini lumayan bagus, banyak referensinya dan sesuai, yang paling update. Ini buku kumpulan soal yang cukup bagus. Kemudian ada yang tanya, banyak yang nyaranin Wangsit. Wangsit ini
saya belum terlalu lihat ini ya, belum terlalu apa namanya melihat atau mengamati macam-macam bukunya. Memang banyak, tapi ya memang soal yang di bukunya sedikit, cuman ini apa namanya ada di aplikasi, untuk masuk ke aplikasinya itu perlu barcode dulu kalau nggak salah. Terus kalau wangsit ini bukan apa ya, tapi memang cukup banyak beredar, tapi untuk masalah bagus atau enggaknya saya nggak berani memutuskan karena saya sendiri belum beli, belum tahu juga dalamnya kayak gimana. Tapi banyak beredar, cepat beredarnya. Nah, yang terpenting itu bukan buku kumpulan soalnya atau sebanyak banyaknya soal yang teman-teman pelajari, melainkan pemahamannya ke setiap soal tadi itu. Jadi soal itu hanya bahan latihan. Soal ini hanya bahan latihan. Terus apa namanya? Untuk masalah pembahasan itu pasti ada kurang lebihnya. Jadi apa namanya? Pasti ada kurang lebihnya gitu. Biasanya cocok nggak cocok sih kalau sama kita, ini penjelasannya pas, oh ini penjelasannya kayaknya kurang detail, ini penjelasannya kayaknya kurang rinci, tapi ya kita kembalikan lagi, space dari setiap buku itu terbatas, space dari setiap buku kumpulan soal itu apapun ini ya, apapun mereknya, apapun brandnya itu terbatas. Yang perlu kita sadari itu aja teman-teman. Mungkin jangan bergantung sama buku kumpulan soal, tapi sama soalnya kalau untuk latihan. Teman-teman saya yakin bisa dapat banyak soal kalau mengetahui bagaimana caranya, bagaimana lihat contohnya. Sekarang ada teknologi namanya internet. Yang pertama itu, yang kedua, seberapa soal kita dapatkan. Pertama, apakah itu akan kita garap semua? Itu pertanyaannya. Kedua, apakah hanya kita pilih jurusan tertentu saja? Misal nih, kebetulan sekarang lebih banyak yang ingin masuk SNBT, itu kan. Nah, jadi yang dicari cuma kumpulan soal SNBT. Tapi kalau ada teman-teman yang udah nggak fokus ke SNBT, dia pasti akan cari kumpulan soal yang lain. Misalkan dia pengen masuk STAN. Nah, dia cuma cari kumpulan soal yang masuk persiapan untuk masuk STAN atau PKN STAN. Gitu. Apa namanya? Padahal ada ketentuan terbaru bahwasanya syarat untuk masuk PKN STAN itu masih salah satunya adalah mencantumkan nilai yang sudah didapatkan pada saat SNBT tadi. Nah, jadi jangan cuma bergantung pada kumpulan soalnya, tapi walaupun kumpulan soal nggak terlalu banyak, tapi kumpulan soal yang kita dapatkan ini mungkin lebih bisa menemani kita atau bisa membuat kita untuk memahami variasi soal yang ada di SNBT. Kalau bukunya kumpulan soal cuma 10 tuh misalkan, tapi di situ sudah variatif banget. Saya rasa layak. Karena di SNBT atau UTBK ini satu hal yang paling fenomenal dari zaman dulu SPMB sampai sekarang. SPMB itu saya masih baru pengen masuk kuliah ya. Baru akan kuliah itu tahun 2003 SPMB, dan tahun 2002 dan sebelumnya itu SPMB ini yang paling nggak bisa tertebak itu adalah soal yang akan keluar, banyaknya berapa paket dan sebagainya. Nah, di sini kita tahu ya, kita tahu kalau Kemendikbud sudah mengeluarkan aturan, yaitu seperti ini dan sebagainya. Jumlah soal juga udah dirinci. Pada pertemuan yang bahas literasi bahasa Indonesia, FGD kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 pertemuan dengan saya yang lalu, itu sudah tercantum rinci kalau soal tentang literasi itu berapa soal dan lain sebagainya. Yang penting adalah pemahaman ke variasi soalnya. Karena kalau hanya acuannya contoh yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dan contoh yang umum, saya rasa itu nggak akan cukup. Apalagi contoh biasanya diambil yang paling mudah, tuh pasti seperti itu. Gitu aja sih mungkin menurut saya untuk soal-soal yang untuk teman-teman yang mempertanyakan tentang buku ya, tentang buku. Baik, mungkin bisa saya kembalikan ke Mas Rizal karena ini sebelum nutup, oke, ada lebih cari materi, benar. Nah, itu jadi ini selain kumpulan soal, misalkan saya punya kumpulan soal tebel nih sekarang, ada 20.000 soal bahasa Indonesia.
Tapi saya rangkum sendiri dari tahun kesian-kesian ada. Nggak ada gunanya toh kalau begitu ntar akhirnya cuma saya deming aja. Jadi teman-teman bahas 5 soal pada pertemuan ini, pada AGD kali ini, tapi disertai pemahaman, diikuti pemahaman yang lebih jelas dan lebih menyeluruh, itu jauh lebih baik daripada kita ngerjakan 15 soal cepat dan benar. Gitu. Oke, saya rasa itu dulu untuk pertemuan kali ini. Saya kembalikan ke Mas Rizal ya, karena situasi di sini sudah mulai hampir jadi taman bermain. Karena jam segini anak-anak kecil udah pada keluar semua nih. Jadi saya kembalikan ke Mas Rizal dulu aja. Monggo Mas Rizal, mungkin bisa diambil alih pembicaraannya. Iya, terima kasih. Baik, jadi buat teman-teman yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Nanti untuk video live yang pembelajaran kali ini bisa diakses melalui YouTube penerbit Magenta Media. Dari awal sampai akhir ada live-nya. Baik, jadi kalau misalkan ada pertanyaan lagi, nanti bisa ditanyakan di grup Telegram ya, akan dibantu menjawab. Bisa tanya juga, mau mention ke Mas Ilham juga silakan, nanti akan dibantu jawab di Telegram. Baik. Oke, siap. Bisa. Jadi terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mas Rizal dan teman-teman yang lain. Mohon izin live. Monggo. Nah, sudah ya, grupnya udah di-share di chat. Yang mau join silakan. Oke. Baik, teman-teman.